Kenapa saya titik beratkan ini? Karena di Indonesia ulama ini, gelar ini sangat murah, sampai akhirnya merusak citra ulama itu sendiri dengan gelar kiainya, dengan gelar ustadznya, dengan gelar apalah yang dipegang oleh atau digunakan untuk menghormati orang-orang yang dekat atau mengikuti ajaran Nabi SAW ini, akhirnya disalahgunakan oleh mereka. Malah mereka tampil membenci sunnah Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi, mencaci maki sahabat Nabi. Ini dari mana ini? Dari mana bisa dikatakan ulama? Sementara kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Saya ingin garis bawahi satu hal, dan tolong teman-teman juga garis bawahi ini. Jangan menilai orang dari alimnya, faham agamanya dari titelnya. Tidak ada hubungannya sama titel tuh. S1, S2, S3 itu tidak ada hubungannya sama alim atau tidak alimnya dia. Dan perlu teman-teman tahu, saya sudah menjalani itu. Strata pasca sarjana S2 dan S3 itu bukan berarti dia tambah pintar sebenarnya, dia lebih pintar, bukan. Karena S2 sama S3 itu sebenarnya orang-orang sedang lebih terkerucut membahas bahasan tertentu saja. Dia punya spesialis tertentu. Misal dia masuk ke bidang fikih misalnya. Di fikih pun pada saat dia tulis tesis S2 misalnya, dia hanya menulis tesis S2 berhubungan dengan misalnya hukum sholat atau hal yang membatalkan sholat. Dia fokus, jadilah tesisnya dia, dapat gelar S2. Jadi bukan berarti dia langsung lebih pintar daripada orang-orang yang mungkin tidak punya sekolah formal. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena ini ada citra ini di masyarakat kita. S3 juga sama, menyusun disertasi, masuk ke bidang tertentu, misal masuk di bab akidah, nyusun S3 di akidah, nanti akan ada pengerucutan pengkhususan. Dia akan bahas disertasi masalah apa nih, misal salah satu kelompok Islam, misal dia mau bicara masalah Mu'tazilah, dia mau bicara masalah Murji'ah, Jahmiyah, ada kelompok-kelompok dalam Islam yang dia bicara, lalu dia kerucutkan membahas cuma itu saja, jadilah disertasinya. Berarti dia memang lebih terkerucut ke satu bidang, bukan berarti langsung divonis lebih pintar. Ini salah ini. Karena orang-orang liberal sekarang dan orang-orang sekuler yang menunggangi nama keislaman, gelar-gelar S2, S3, kiai, haji, ini ditunggangi semua ini untuk menipu masyarakat. Akhirnya kesannya dengan profesor doktor atau dengan doktor atau dengan kiainya, maka dia boleh menyampaikan fatwa semaunya. Ini bagaimana caranya nih? Bukankah di Indonesia kita temukan banyak kiai yang ngawur? Saya katakan ngawur luar biasa. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku kiai lalu mengatakan orang pelihara jenggot itu makin panjang makin goblok? Ini bagaimana ini dianggap seorang alim? Dari mana? Alim dari mana ini? Walaupun gelar titel S3-nya ada, percuma. Gimana caranya Nabi SAW menyunahkan lalu dia bilang goblok? Berarti yang memerintahkan itu adalah Rasulullah SAW, dianggap goblok. Ini gimana ini? Dan lucunya yang bicara itu ayahnya berjenggot gitu. Dianya pada saat masih sekolah di Mekah itu berjenggot gitu kan. Ini aneh. Dia memimpin sekarang organisasi, pimpinannya yang membentuk itu berjenggot. Subhanallah. Terlepas daripada itu memang agama memerintahkan. Ini gimana bisa dikasih gelar kiai ini? Gimana bisa dapat gelar seorang alim? Jauh sekali itu. Sangat jauh. Kalau tidak melaksanakan saja, perlu teman-teman tahu ya, para ulama hadis ya meriwayatkan hadis, perawi hadis ya. Misal si A meriwayatkan dari si B dari si C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini si A, B, C ini itu biografinya lengkap di kalangan ulama. Nggak ada perawi hadis nggak ditahu biografinya. Siapa namanya, lahir di mana, bagaimana dia menuntut ilmu, sejarah hidupnya dari kecil, ada semua. Siapa guru-gurunya, pada saat dia pun mengajar, siapa murid-muridnya, dan bagaimana pendapat ulama tentang dia yang semasa sama dia dikasih. Baru dia dapat predikat alim tuh. Ada pengakuan, dia tahu siapa gurunya, siapa muridnya. Dan kalau ada perawi hadis ya, orang yang sudah dianggap ilmu hadisnya sudah bagus, bisa menyampaikan tentang Nabi SAW, pernah makan berdiri saja, makan berdiri makruh hukumnya ya. Pernah minum berdiri makruh, itu hadisnya sudah dipertanyakan tuh, makruh loh ini hukumnya.
Tapi sudah dipertanyakan kenapa dia berani melanggar sunnah Nabi yang dia tahu itu makruh, padahal dia boleh duduk, kan itu. Bayangin sampai begitu. Bahkan ada sebagian ulama yang menilai kalau hadisnya sahih bisa jadi hasan, turun, hanya gara-gara dia makan berdiri. Bayangin ini. Tercoreng sedikit muru'ah namanya, kehormatan agamanya sudah turun tuh kualitasnya. Jadi kalau yang betul-betul yang hadisnya sahih itu karena sanadnya si A, B, C dikasih julukan apa? Thiqatun, terpercaya, nggak pernah dusta seumur hidup. Thiqah itu namanya. Thiqah itu terpercaya. Dari kecil sampai dia menjadi ulama sampai mati nggak pernah dusta seumur hidupnya. Itu baru namanya thiqah. Thabtun, dikatakan thabt itu betul-betul menguasai apa yang dia sampaikan dari Nabi SAW per letter sama. Hafalannya nggak pernah meleset. Hafidh, menghafal dengan sangat kuat. Harus berkumpul padanya itu. Itu baru dianggap seorang alim tuh. Ini subhanallah baca Quran aja belum tentu benar, orang baca hadis aja asal ngomong saja. Bukan cuma itu, ngolok-ngolok hadis. La ilaha illallah. Ini bagaimana ini? Inilah yang membuat umat Islam di Indonesia ini jadi tambah terpuruk. Kalau orang seperti ini memimpin bagaimana? Muncul lagi istilah ada Islam Nusantara. Ini orang-orang yang pelihara jenggot, orang-orang yang terapkan pakaian-pakaian seperti pakaian Muslim, pakaian negara Arab, itu Islam, itu Arabisasi, dia bilang. Arabisasi, itu bukan Islamisasi, bukan mengislamkan orang tapi mengarabkan orang. Subhanallah. Bagaimana bisa? Nabi kamu orang apa memang? Orang Arab memang, kan itu. Allah sudah takdirin begitu. Jadi kalau kita mencontohi pakaian yang ada sekarang dan merupakan simbol Islam, tidak ada sesuatu yang jadi masalah situ. Apa masalahnya? Tertariklah kemana-mana, termasuk cadar itu adalah tradisi orang Arab, termasuk ini. Jadi ditariklah. Kita ini orang Nusantara harus sendiri punya Islam. Kalau gitu semuanya diganti nih. Kalimat la ilaha illallahnya, azannya nanti diganti bahasa Melayu, semua nih. Al-Quran diganti bahasa Melayu. Jadi nggak usah ngaji pakai alif lam mim zalikal kitab, jangan pakai bahasa Indonesia aja. Dan itu sudah terjadi di Turki dulu, di tangan Kemal Atatürk. Ini mau ditarik ke Indonesia nih. Dia mengubah azan dari bahasa Turki, dia mengubah semua dari bahasa Turki, semua berubah nih total. Orang jauh dari Islam. Ini subhanallah, dari mana bisa dapat gelar alim orang begini nih? Ini nggak boleh, harus diingatin dan tidak boleh dengar fatwanya. Tidak boleh. Ini bukan alim, nggak layak, nggak bisa gitu. Orang alim itu yang benar begitu ditanya hukum, qala Allah, qala Rasul, tidak tahu, maaf saya tidak tahu. Belum dikerjakan, tidak diolok-olok. Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang bertanya begini, wahai Imam, apa hukumnya bebasin budak? Imam Malik nggak jawab sebulan. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, nggak jawab sebulan. Lalu setelah sebulan Imam Malik tanya, mana yang bertanya bulan lalu tentang fadilah bebasin budak? Muridnya angkat tangan, saya Imam. Kata Imam Malik fadilahnya begini, disebutin semua hadisnya. Lalu muridnya tanya, wahai Imam, kenapa anda tunda sebulan? Rupanya orang itu nunggu. Kata Imam Malik, karena selama sebulan saya kumpulin dulu duit untuk bebasin budak sebelum saya sampaikan kepada kau hukumnya. Itu alim yang sebenarnya, praktekin dulu. Ini udah nggak praktek, olok-olok, la ilaha illallah, ini dari mana ini? Hati-hati jemaah sekalian, gelar haji di Indonesia luar biasa, haji bisa disulap jadi alim. Padahal jemaah haji kita pergi di Saudi, belajar agama aja baik kalau belajar. Duduk, makan, cuma sholat di Masjid Haram, pulang tiba-tiba jadi alim. Dari mana ini jadi alim? Disulap apa di sana bisa jadi alim nih? Orang saya 7 tahun di sana, saya temuin jemaah haji kita duduk saja, ngobrol-ngobrol, ngopi. Haji ya pergi haji udah. Itu pun pemimpin-pemimpinnya yang memandu saja, itu tidak memandu lagi, sibuk dengan alam sendiri, belanja barang ini segala. Berapa kali saya kunjungin tempat-tempat itu? Nggak ada panduannya paling pertemuan pengajian dalam 40 hari itu berapa kali sih? Saya yakin bapak-bapak sudah pernah ikut, kalau yang pernah ikut haji, ikut pemerintah kita. Berapa kali anda dipandu pengajian tuh? Kebanyakan sibuk dengan alamnya sendiri-sendiri. Pulang tiba-tiba si Pak Haji jadi alim. Boleh berikan fatwa. Dari mana? Fatwa dari mana? Anda alim dari mana ini? Berani benar kasih fatwa. Kalau salah, tanggung jawab hari kiamat loh. Nggak ada ilmunya, gimana caranya? Makanya kata Nabi SAW, akan muncul nanti di akhir zaman ulama su. Orang-orang yang dianggap ulama tapi buruk sekali. Kata Nabi SAW, karena mereka sesat, nggak punya ilmu dan menyesatkan orang lain. Mengeluarkan fatwa sembarang. Dan yang luar biasa ini, orang-orang yang seperti ini nih, naik mimbar nih, sudah naik mimbar sekali, turun,
Begitu turun mimbar sekali atau pernah ceramah sekali sudah nggak mau mengatakan tidak tahu. Aib bagi dia yang mengatakan tidak tahu. Apa hukumnya kiai, ustadz, haji? Boleh. Tapi orang sana bilang nggak boleh. Ah, itu sesat. Dia yang benar. Subhanallah. Nggak ada dalilnya dan ini sudah sering terjadi ya. Di kalangan umat ini pernah ada orang di Irak dulu. Dia memberikan fatwa luar biasa di masjid jami'nya Kufah di zaman Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in. Fatwa ini hukumnya ini hukumnya ini, hukumnya ini gitu. Dan saya mendengarkan hadis dari fulan, dari fulan. Saya mendengar, saya muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu ulama besar, ulama hadis. Muridnya Imam Syafi'i, ulama hadis. Salah satu dari 9 ulama hadis, referensi hadis gitu kan. Dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ya, kemudian ada Darimi, ada Muwatta Imam Malik dan ada Ahmad bin Hanbal. Ini rujukan hadis memang. Dalam ilmu hadis ditahu gitu kan. Maka orang ini bilang, saya muridnya Ahmad bin Hanbal, saya meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari fulan, 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 sahabat Nabi Rasulullah SAW. Dia sebutkan juga, saya juga muridnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini teman dekatnya Ahmad bin Hanbal, ulama hadis juga. Saya meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, bahwa saya dari fulan, fulan, sahabat Nabi SAW. Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in dengan hikmah Allah masuk ke masjid itu tidak sengaja mau sholat, dengar orang ini berikan fatwa dan sebut-sebutin nama mereka. Mereka tahu betul siapa muridnya. Dan di dalam majlis ilmu itu dianggap dia murid kalau dia belajar sampai gurunya mati, itu baru murid. Kalau cuma datang simpatisan sesekali, 3 kali hadir itu bukan murid. Dari itu murid dalam, coba baca di sejarahnya para ulama. Sampai Abu Hanifah menganggap Abu Yusuf muridnya, setelah Abu Hanifah meninggal baru boleh ngajar. Ambil dulu semua ilmu baru kamu ngajar, digituin, subhanallah. Saking pekahnya gitu kan. Maka Imam Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in, kau kenal orang ini? Kata Yahya bin Ma'in, enggak pernah saya tahu orang ini. Saya juga enggak tahu, bagaimana bisa dia bawa nama kita nih? Ayo kita tanya. Datang Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in kepada dia, hai fulan, kau kenal Ahmad bin Hanbal? Oh iya, guru saya. Yahya bin Ma'in bilang, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya, guru saya. Pernah ketemu, pernah ketemu. Ahmad bin Hanbal bilang, saya Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in bilang, saya Yahya bin Ma'in. Kami enggak pernah kenal kau siapa. Di depan orang di masjid nih, karena dia sudah terlanjur sampaikan fatwa ngawur gitu. Maka dia kena malu, dia mengatakan, apakah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian saja? Masih bela diri, sudah salah masih bela diri. Ini tanda kejahilan ini. Orang alim itu kalau salah disampaikan, oh iya saya salah nih, kembali. Oh iya saya salah, ada dalil lebih kuat, tinggalkan. Itu penuntut ilmu nggak malu, nggak aib. Bukan aib bagi mereka kalau salah diingatkan, manusia bisa salah, itu kan? Saya pernah sampaikan salah dalam menyampaikan, saya pernah menyebutkan nama Ibnu Sina dalam ceramah saya. Lalu saya sempat mendapatkan informasi dari salah seorang ikhwah, ini Ustadz kayaknya orang ini begini nih, dia Syiah Rafidhi. Saya baca datanya ternyata benar, saya perbaikin tuh. Bukan aib, saya bilang saya minta maaf karena saya keliru dan saya istighfar kepada Allah, saya tarik perkataan itu dan saya akan edit ceramah saya itu. Bukan aib itu, salah memang. Kita penuntut ilmu, saya dan bapak-bapak dan ibu sekalian lagi menuntut ilmu. Saya juga bukan seorang alim, saya juga lagi belajar. Kita lagi belajar sama-sama, bisa salah gitu kan. Tapi penuntut ilmu nggak boleh menutup dirinya untuk membenarkan kalau salah. Itu biasa, wajar itu gitu kan. Malah kalau dia sombong tidak akan bisa menerima ilmu, mustahil. Jadi harus paham nih gitu kan. Ini dulu yang kita perbaikin nih. Jadi saya bukan merendahkan, tapi saya mengatakan juga salah kalau orang-orang yang ditonjolkan tidak paham agama. Masya Allah, tampil di media kita cuma karena seremoni saja. Ustadz artis lah, bicara asal ngomong ini itu ngawur semua, kadang-kadang banyak kesalahan. Berbicara sesuatu yang tidak ada ilmunya, subhanallah, nggak boleh ini. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak fahami, tidak lakukan. Nggak boleh itu. Harus paham ini. Jadi tolong jangan gelar-gelar ini gampang-gampangin ini. Gelar haji, gelar kiai gampang didapatkan. Semua orang boleh memberikan fatwa sembarangan, ini tidak boleh saudaraku. Dan saya berharap mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia memang menyortir betul orang yang masuk ke dalam, bukan hanya sekedar titel. Ada orang alim memang tidak pernah ikut formal, tapi luar biasa, hafal Quran, ikut halaqah-halaqah, memang hafal hadis, ulama besar, itu lain. Memang harusnya diambil ilmunya, gitu kan? Jadi harus difahamin. Nabi SAW mewariskan ilmu kepada para ulama, dan puncak ulama adalah para sahabat, karena mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Lalu datang setelah para sahabat adalah tabi'in yang belajar dari para sahabat, dan datang setelahnya adalah tabi'in yang belajar dari para tabi'in. Inilah 3 generasi emas. Puncak para ulama berkumpul di 3 generasi ini.
Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku yang hidup bersama aku, para sahabat. Mereka orang yang paling benar, kalian ambil ilmunya gitu. Karena mereka turun wahyu kepadanya, belajar langsung dari Nabi SAW, salah langsung ditegur oleh Nabi SAW. Ini nggak mungkin salah, mereka udah benar. Karena sampai Nabi SAW meninggal, mereka sudah tahu mana benar, mana tidak benar, dan Al-Quran turun sempurna, sementara mereka menghadapi itu, menerima itu. Datang setelahnya, kata Nabi SAW, kemudian generasi yang datang setelahnya, tabi'in, yang belajar dari sahabat, dan generasi yang setelahnya, tabi'in. Dan subhanallah, semua ulama yang masyhur di zaman ini nih, subhanallah, yang kita tahu misalnya ulama imam madhab 4, itu generasi tabi'in. Imam Malik rahimahullah itu meninggal tahun 179 Hijriah, dan beliau sempat belajar dari Nafi', dan Nafi' ini adalah tangan kanannya atau bekas budaknya Abdullah bin Umar. Ini memang generasi emas ini. Jadi kita tahu di sini mereka memang generasi-generasi. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah belajar dari para ulama-ulama ya dari tabi'in yang masyhur di Irak. Guru-gurunya masyhur gitu kan. Jadi mereka ini generasi-generasi emas, makanya ilmunya subhanallah Allah sebarkan. Begitu pula dengan generasi itu tabi'in, sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ulama-ulama hadis. Ini tabi'in, generasi ketiga. Mereka lah yang belajar dari para tabi'in. Tabi'in ini guru-gurunya Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, kemudian banyak sekali Sufyan Ats-Tsauri, Urwa bin Zubair, banyak sekali ulama-ulama tabi'in yang mereka belajar. Lalu ini belajar dari para generasi sahabat. Inilah mereka generasi emas umat ini. Maka kita semestinya tidak lepas dari pendapat-pendapat mereka. Orang-orang sekarang yang menuntut ilmu, mau juga sampai pada tingkat alim, mereka harus menguasai apa yang dikuasai oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Dan ini harus belajar. Dan ilmu itu teman-teman sekalian harus dengan talaki. Talaki itu belajar langsung. Kayak kita ini sekarang, Bapak Ibu datang belajar, pegang kitabnya, belajar, dibacain. Itu talaki namanya, baru bisa paham. Kalau otodidak itu hanya pelengkap. Membaca buku hanya pelengkap. Jangan pernah menganggap diri sudah alim dengan baca buku, itu nggak benar. Nggak bisa. Kalau nggak dijelasin itu susah. Karena nanti akan ada contoh-contoh. Itu sudah dari turun-temurun. Nabi SAW membiarkan sahabat bertalaki dengan beliau, mengambil ilmu langsung. Para sahabat membuka halaqah-halaqah sehingga para tabi'in datang belajar. Kemudian tabi'in belajar. Begitu terus. Mereka dengan cara bertalaki. Ya, mereka dengan cara bertalaki. Dan saya bilang tadi, dianggap seseorang itu sudah mengambil ilmu dari seorang alim kalau dia memang belajar sampai alim itu mati. Subhanallah, begitu memang kebiasaan mereka. Kalau mereka mau mengajar pun, mengajar itu pada batas-batas yang dibolehkan oleh gurunya, tidak boleh sembarangan. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, terkenal sekali dengan alimnya. Abu Yusuf ini memang dipersiapkan oleh Abu Hanifah untuk menjadi penggantinya dia. Jadi Abu Yusuf ini dilihat oleh Abu Hanifah di antara muridnya, ini kayaknya anaknya Masya Allah nih. Apa yang disampaikan dihafal, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, lalu dia mencatat, dia serius. Maka Abu Hanifah mempersiapkan Abu Yusuf untuk menggantikan dia. Subhanallah, satu hari Abu Yusuf ini pernah sakit keras. Dan sakit keras ini sudah pucat, orang semua sudah tahu dia akan meninggal nih Abu Yusuf. Abu Hanifah datang, Abu Hanifah lihat juga kayaknya sudah nggak ada harapan nih. Abu Hanifah sempat bilang waktu mau keluar dari rumahnya Abu Yusuf, sayang ya, sebenarnya Abu Yusuf saya siapkan untuk menjadi pengganti saya. Kalimat itu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, seminggu kemudian Abu Yusuf sembuh. Sembuh, nggak mati, belum datang ajalnya. Lalu teman-temannya datang menyampaikan, waktu kau sakit keras, Imam Abu Hanifah datang, dan Abu Hanifah mengatakan, kalau kamu itu sebenarnya sudah dipersiapkan sama dia untuk menjadi penggantinya. Artinya ilmumu sudah cukup. Sekarang sudah saatnya kau buka halaqah juga tuh. Maka Abu Yusuf terpengaruh dengan perkataan teman-temannya. Abu Hanifah pun buka halaqah, pengajiannya biasa. Orang-orang pada datang belajar sama beliau. Tiba-tiba di ujung masjid sana ada juga halaqah lain. Mulai rame orang datang gitu. Abu Hanifah tanya, ada seorang alim datang ke kota kita? Kata mereka, nggak ada wahai imam. Ada ahli hadis, ahli fikih,
Bilang nggak ada. Terus itu yang buat halaqah sana siapa? Mereka bilang, murid anda Abu Yusuf. Abu Hanifah panggil satu orang dari majelisnya, dia bilang, sini, kamu datang ke syekh sana, kamu tanya hukum sama dia ya. Bilang begini, bagaimana memecahkan sebuah kasus kalau ada orang membawa pakaiannya ke tukang jahit. Ini hukum fikih. Abu Hanifah terkenal dengan argumentasi fikihnya, rahimahullah. Beliau mengatakan, tanyakan kepada dia, kalau ada orang bawa pakaiannya ke tukang jahit, kemudian berjalan waktu, setelah sepakat, ternyata tukang jahit memungkiri, mengatakan tidak ada kain kamu di sini. Bagaimana caranya memecahkan perkara ini? Kalau dia bilang sama kamu, si penjahit ini salah, dia harus kembalikan. Bilang sama dia, kamu salah. Kalau si penjahit, kalau dia bilang, kalau begitu dibalik, yang penjahitnya benar, katakan juga dia salah. Begitu saja, pergi ke sana. Pergilah dia ke sana. Begitu sampai di halaqah Abu Yusuf lagi sampaikan materi, lalu kemudian dia angkat tangan orang ini. Syekh, saya mau bertanya. Kata Abu Yusuf, silakan. Bagaimana kalau ada kasus seseorang datang bawa kain ke tukang jahit, sepakat akan dijahitkan dengan model tertentu, ternyata berjalan waktu tukang jahitnya ngaku nggak ada kain itu. Bagaimana, siapa yang benar, siapa yang salah? Kata Abu Yusuf, tentu saja yang salah tukang jahitnya, harusnya dikembalikan punya orang. Kata orang ini, anda salah Syekh. Abu Yusuf begitu dibilang anda salah, dia lihat ke muka orang ini, bukan muka orang alim ini. Ini orang mampir saja di pengajian, bukan seorang talibul ilmi yang punya hujah, punya argumen, nggak ada. Ya anda salah. Kata Abu Yusuf, kalau begitu yang benar tukang jahitnya. Orangnya bilang, anda juga salah. Abu Yusuf panggil, sebentar, siapa yang utus kamu? Saya mau tanya. Kata orang itu, tuh sana, Syekh Abu Hanifah itu. Datanglah Abu Yusuf ini ke halakannya Abu Hanifah, duduk kembali. Waktu dia duduk di pengajiannya, gitu kan. Terus Abu Yusuf ini angkat tangan, Syekh, ada pertanyaan. Abu Hanifah nggak gubris, sampaikan terus materi. Syekh, pertanyaan, nggak digubris sampai selesai pengajian. Sudah selesai pengajian, kata Abu Hanifah, kenapa Abu Yusuf? Kau punya pertanyaan tentang tukang jahit? Kata Abu Yusuf, iya Syekh. Bagaimana menjawabnya ini? Semestinya kamu rincikan, kata Abu Hanifah. Jangan langsung kamu vonis. Kalau orang datang mengatakan, tukang jahit bilang, orang mengatakan saya bawa bahan ke tukang jahit, dan tukang jahit mengaku bahwasanya dia tidak punya lagi setelah beberapa hari, kamu harus pastikan dulu, benar nggak orang ini bawa kain ke tukang jahit. Ini hukum fikih, bukan main-main ini. Siapa tahu dia cuma karang-karang. Pastikan, panggil tukang jahitnya, panggil orang ini, pastiin dulu benar nggak kain kamu terima, ada nggak saksinya. Ini hukum sendiri nih. Kalaupun benar dia sudah kasih, setelah dia pun mengambil kainnya, dikasih, dia minta kainnya, kemudian tidak dikasih, maka kain yang ditahan oleh tukang jahit itu kamu harus cek benar nggak ukurannya, ukuran badan si tukang jahit atau ukuran badan orang yang bawa. Dirincikan satu persatu oleh Abu Hanifah, jadi mungkin ada 5-6 hukum di situ, khusus masalah itu saja. Maka Abu Yusuf mengatakan, Syekh, saya memang tidak bisa jawab. Mulai itu Abu Yusuf tetap belajar sampai Abu Hanifah mati, baru buat halaqah. Jadi belajar itu bukan setengah-setengah, jemaah sekalian. Dan memang seorang alim itu harus diambil ilmunya luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan tiba-tiba diangkat saja, tapi Allah matikan para ulama sehingga mati ilmu bersamanya. Jadi kalau tidak diambil